Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan kalau pada masa pandemi ini kita boleh berada di dalam keadaan yang baik. Kita boleh berada di dalam keadaan yang sehat. Sampai hari ini kita masih boleh bernafas dengan lega. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan untuk boleh menerima siraman-siraman rohani lewat Bapak Ibu Gembala, sehingga kita dapat mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Meskipun cara ibadah kita hanya lewat live streaming, lewat YouTube, tapi puji Tuhan semuanya itu menjadi berkat bagi kita, sehingga kerohanian kita boleh menuju sampai kesempurnaannya. Menu yang saya bawakan pada pagi ini, saya beri judul Tuhan melukis kita di telapak tangannya. Kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Di sini Tuhan memberikan satu pertanyaan, dapatkah seorang ibu melupakan anak yang lahir dari kandungannya? Hampir semua jawaban para ibu pasti dia akan mengatakan sangat menyayangi anaknya. Tetapi mungkin ada 1%-nya, ada ibu-ibu yang dengan sengaja membuang anaknya, membunuh anaknya begitu lahir. Itu karena ada permasalahan di dalam hidupnya. Kalau dalam ayat 15b tadi mengatakan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dalam ayat 15b tadi dikatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Amin, Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah umat tebusan Allah, karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya, dan Tuhan sudah melukis nama kita di telapak tangannya. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita masih berada dalam zona pandemi COVID-19 yang bukan saja menyerang kesehatan manusia, tapi sudah semakin melebar, menyerang kepada perekonomian dunia. Banyak orang mulai mengeluh dia kehilangan pekerjaan karena pabrik-pabrik yang diliburkan. Toko-toko pun mengalami penurunan omset. Warung-warung tidak ada yang beli karena semua takut akan tertular virus corona. Semua orang pasti akan kebingungan karena penghasilannya semua turun drastis. Baru-baru ini saya mendapat telepon dari marketing pabrik. Dia minta tolong kepada saya untuk order barangnya, karena dia katakan kalau dia tidak dapat order pada bulan ini maka dia akan dirumahkan. Berarti dia akan kehilangan pekerjaan dan dia tidak bisa mencukupi keluarganya. Keadaan dunia semakin sulit, dan itu sudah ada tertulis di dalam Alkitab. Saat ini kita berada di akhir zaman. Kita sering mendengar khotbah-khotbah dari Bapak Gembala. Di dalam Lukas 21
10 sampai 11 maupun di dalam Matius 24 6 sampai 8. Di sana diceritakan keadaan dunia pada akhir zaman. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, penyakit sampar, kelaparan, tanda-tanda dahsyat yang akan terjadi dari langit. Dengan adanya virus corona, dunia sudah dibuat kalam kabut. Belum lagi ada penelitian yang mengatakan akan terjadi gempa yang dahsyat karena bergesernya lempengan-lempengan di bawah tanah. Juga tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kita mendengar dari FAO, Organisasi Pangan Dunia, sudah mengumumkan bahwa dunia sudah diambang krisis pangan. Dunia diminta untuk antisipasi. Tidak bisa kita bayangkan kalau semua itu harus terjadi. Tuhan berfirman, Dia katakan ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Bisakah kita menghadapi keadaan ini? Kembali kita pada Yesaya 49 ayat 16a. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Secara manusia kita akan merasa takut. Kita mau selalu ingat akan ayat firman ini, dan setiap saat kita mau ucapkan dengan iman bahwa Tuhan sudah melukis kita di telapak tangannya. Kalau dalam ayat ini tadi ditulis Tuhan melukis, tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan Tuhan mengukir. Ada kata ukir. Kata ukir ada pengertian yang lebih dalam. Kalau dilukis berarti kita hanya menggambar di atasnya saja. Tetapi kalau kata ukir berarti dia seperti kita punya pintu rumah yang akan diukir, maka kita harus mengerok bagian kayu itu supaya ukirannya bagus. Demikian juga nama kita. Nama kita diukir oleh Tuhan ke dalam telapak tangannya, ke dalam dagingnya, supaya nama itu tidak akan gampang terhapus. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, kalau nama kita sudah terukir di telapak tangan Tuhan, berarti kita selalu ada dalam genggamannya, kita selalu ada di dalam kendalinya. Kita baca saja di dalam Yesaya 40 ayat 10. Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kita mau aminkan setiap firman Allah. Kalau Dia datang dengan kekuatan dan kuasanya untuk menolong kita semua. Di ayat yang tengah dikatakan mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia. Berarti kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan ayat 11 mengatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Puji Tuhan, kalau kita ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi gembala kita dan akan menuntun di dalam kehidupan kita.
Kalau dalam Mazmur 49 ayat 16b tadi mengatakan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan selalu membentengi kita dan kita selalu ada di dalam pengawasannya. Bagaimana supaya kita tetap berada dalam ruang mata Tuhan? Satu, kita harus menjaga kesucian dan kekudusan. Itu terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus menjaga kesucian dan kekudusan kita. Kita mau tinggalkan hidup lama kita. Kita mau buang karakter-karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau dibentuk menjadi manusia baru supaya hidup kita melekat kepada Allah. Karena hanya lewat firman dan Roh Kudusnya dapat membawa kita hidup layak di hadapan Tuhan. Mari kita akan membangun mezbah doa. Senantiasa kita mau menaikkan hati kita melekat kepada Tuhan. Kita mau senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan supaya Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan senantiasa boleh ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap berada di ruang mata Tuhan? Kita mau belajar seperti Ezra. Kita baca dulu di dalam Ezra 7 ayat 28b. Ezra 7 ayat 28b. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Waktu Ezra disuruh Raja Persia untuk membawa bangsa Israel pulang ke Yerusalem, Ezra tahu perjalanan ini tidak gampang karena membawa orang banyak. Juga medan yang akan ditempuh akan banyak mengalami bahaya, banyak tantangan, kesulitan-kesulitan. Tapi dikatakan tadi dalam ayat 28b, Ezra menguatkan hatinya karena ia tahu tangan Tuhan Allahnya akan melindungi dia. Demikian juga dengan kita, mari kita belajar seperti Ezra dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan titik terendah hidup kita. Apa yang kita alami, semua jalan terasa buntu. Kita tidak akan tawar hati. Karena ada firman yang mengatakan, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Mari kita mau seperti Ezra. Kita mau angkat hati kita. Kita mau kuatkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan Allahku yang melindungi aku. Kita mau naik ke gunung Allah. Kita mau naik ke hadirat Allah. Karena kita tahu di dalam hadirat Allah ada kemuliaan-kemuliaan yang akan dinyatakan. Kita mau berseru-seru mohon pertolongannya. Karena nama kita sudah terukir di telapak tangannya. Kita milik Kristus. Hidup kita ada dalam ruang mata Tuhan, ada di dalam pengawasan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah gembalaku. Ia akan menuntun kita ke air yang tenang. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai, dan Tuhan berjanji akan berkemah di sekeliling kita. Meskipun dalam bahaya, ada Yesus di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.